Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjut bahasannya untuk persamaan diferensial ya. Kali ini kita mau bahas persamaan diferensialnya yang orde 1. Oke. Nah, orde 1 berarti nanti pangkat tertinggi atau turunan tertingginya itu adalah turunan pertama gitu ya di persamaan diferensialnya. Oke, contohnya di sini nanti Ibu akan bahas beberapa solusi-solusi yang dihasilkan dari persamaan diferensial tersebut. Nah, yang utamanya itu kita akan menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikannya itu seperti apa. Gitu ya. Nah, yang pertama ini adalah yang paling gampang. Kalau misalnya persamaan diferensial tersebut, orde 1 tersebut, itu bisa dipisahkan variabelnya dengan apa tuh namanya ya, dy atau dx-nya gitu. Jadi seperti integrannya itu terhadap variabel apa gitu. Jadi kalau misalnya ada fungsi x, ya diintegralkannya nanti terhadap dx gitu ya. Dan kalau misalnya fungsinya berarti nanti dy, kalau fungsi t ke dt gitu. Jadi bisa dipisahkan variabel-variabelnya. Oke, nah kemudian nanti yang kedua itu persamaan diferensial orde 1 tapi tidak bisa dipisahkan. Gitu ya. Tidak bisa dipisahkan variabel-variabelnya. Oke, nah kali ini kita mau bahas dulu yang ini. Oke, let's check this out. Nah, oke di sini kita punya suatu permasalahan ya. Ini gimana caranya kita cari solusi persamaan gitu ya. Yang jika disubstitusikan ke persamaan ini akan menghasilkan pernyataan kalimat ini menjadi benar gitu. Nah, caranya yang pertama kita itu kalau misalnya dia bisa dipisahkan variabel-variabelnya, maka bisa langsung kita integralkan gitu ya. Oke, kita akan coba dulu apakah dia bisa dipisahkan variabel-variabelnya. Oke, Ibu tulis ulang dy dx sama dengan x kuadrat per 1 dikurangi y kuadrat. Oke, nah kita pisahkan nih, ini untungnya nggak ada x dikalikan y dan sebagainya ya, jadi kita bisa langsung bahwa kalau kedua ruas kita kalikan dengan 1 min y kuadrat, artinya nanti di sini jadi 1 min y kuadrat dikalikan dengan dy sama dengan gitu ya. Kemudian nanti kedua ruas kalau dikalikan dengan dx, maka nanti menghasilkan x kuadrat dx. Gitu ya. Nah, setelah ini artinya kalau gini, ini kan fungsi dalam y, kemudian ini terhadap y, ini juga fungsi dalam x, ini terhadap x, artinya dia bisa dipisahkan variabel-variabelnya. Setelah bisa dipisahkan variabel-variabel seperti ini, maka kita integralkan ke dua ruas. 1 dikurangi y kuadrat dy, integralkan terhadap y, sementara ruas sebelah kanan, x kuadrat dx-nya kita integralkan terhadap x, gitu ya. Hasilnya adalah yang ini, kalau kita integralkan terhadap y, maka hasilnya adalah y dikurangi 1/3 y pangkat 3, gitu ya. Di sini bisa ditambah C1 sebetulnya gitu ya. Sama dengan, di sini berarti 1/3 x pangkat 3 ditambah C2, atau bisa kita tulis sebagai y dikurangi 1/3 y pangkat 3 dikurangi 1/3 x pangkat 3 gitu ya. C1 sama C2-nya karena kita belum tahu konstantanya berapa dan di sini kita jumlahkan jadi C1 dikurangi C2, maka saya tulis aja sebagai C yang baru gitu ya. C sama dengan 0. Kalau misalnya kita nggak suka bilangan pecahan, bisa kita kalikan kedua ruas dengan 3. Jadi solusinya itu menjadi 3y dikurangi y pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 ditambah c sama dengan 0. Gitu ya.
Oke, nah berikutnya karena kita masih belum tahu nilai C-nya ini berapa ya, C-nya kan belum tahu, maka ini belum bisa kita sebut sebagai suatu solusi karena kita belum tahu pasti nilai C-nya berapa. Nah, gimana kalau misalnya kita ingin menentukan nilai C-nya? Maka harus ada yang diketahui selain soal nomor 1 ini nih. Jadi harus ada namanya masalah nilai awal gitu ya. Oke, berikutnya kita akan cari soal lain yang ada masalah nilai awalnya. Namun sebelumnya Ibu akan ingatkan dulu langkah-langkahnya bahwa di sini untuk menyelesaikan persamaan ini yang sederhana ini ya, maka kita cek aja dulu bisa dipisahkan enggak variabel-variabelnya terhadap dy-nya atau dx-nya atau nanti dt-nya mungkin dθ-nya. Nah, kalau misalnya sudah terpisah, ingat ya terpisah. Jadi nggak boleh misalnya di sini, kalau di sini kan terpisah sudah ada 1 dikurangi y kuadrat dy. Nah, nggak boleh di sini ada x, masih ada x nggak boleh. Pokoknya variabelnya ya udah semuanya variabel y atau dia berbentuk konstanta. Di sini juga sama. Bentuknya itu selalu fungsi dalam variabel tersebut, tidak boleh ada variabel lain gitu ya, kecuali konstanta atau mungkin koefisien. Kalau sudah, integralkan, kemudian sederhanakan. Nah, terakhir nanti kita cari nilai C-nya. Oke, kita akan cari soal yang diminta untuk menentukan masalah nilai awalnya ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2, di mana soalnya di sini adalah diminta untuk menyelesaikan persamaan diferensial dy dx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x tambah 2 per 2 kali y dikurangi 1. Di mana masalah nilai awalnya yaitu y0 sama dengan negatif 1. Nah, y0 ini artinya karena di sini variabel terikatnya adalah y, variabel bebasnya adalah x, maka artinya y0 sama dengan negatif 1 itu artinya ini ya, yang ini itu artinya adalah x-nya sama dengan 0 dan y-nya itu sama dengan negatif 1 gitu. Nanti ini akan kita substitusikan ke solusi umum kalau kita udah menentukan persamaan umumnya nanti ya. Nanti kan ketemu C. Nah, kita untuk menentukan nilai C-nya kita substitusikan nilai ini. Oke. Sebelumnya kita selesaikan dulu yang ini. Kita jawab. Nah, cara menjawabnya sama seperti yang tadi. Kita pisahkan. Bisa dipisahkan nggak? Karena ini nampaknya bisa langsung dipisahkan ya. Bahwa ini menjadi 2 kali y-1 dy gitu. Sama dengan berarti 3x kuadrat plus 4x ditambah 2 dx. Karena sudah terpisah seperti ini, nggak ada variabel lain yang masih bersatu dengan dy, nggak ada variabel lain selain x yang bersatu dengan dx, maka langsung kita integralkan. 2y-1 dy sama dengan integral dari 3x kuadrat ditambah 4x plus 2 dx. Kita integralkan kedua ruas, hasilnya adalah yang ini menjadi y kuadrat gitu kan ya, dikurangi 2y plus c1 sama dengan yang ini menjadi x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 2x ditambah c2 ya. Oke. Setelah itu kita peroleh di sini boleh dituliskan y kuadrat min 2y dikurangi x pangkat 3 plus 2x kuadrat dikurangi ya, kurangi 2x kuadrat, kemudian dikurangi 2x ditambah c, karena c-nya dari mana? C1 dikurangi C2 ya, masih berbentuk konstanta, saya anggap c aja, sama dengan 0. Karena kalau kita tuliskan C1 sama C2 nanti lebih pusing. Dan hasilnya kan sama-sama konstanta sebetulnya. Nah, langsung aja kita jadikan konstanta yang baru gitu ya, C aja gitu. Nah, berikutnya kita akan menentukan nilai C. Nilai C-nya berapa? Nah, nilai C-nya berapa? Tinggal kita substitusikan nih si ini. Substitusikan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan negatif 1. Maka substitusinya adalah
Y-nya negatif 1 berarti negatif 1 pangkat 2 dikurangi 2 kali negatif 1 dikurangi 0 pangkat 3 ya. Dikurangi 2 kali 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 ditambah C sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Nih ya. Nah, ini kan negatif 1 pangkat 2 hasilnya 1. Min 2 kali min 1 plus 2. Ini 0, 0, 0 ditambah C sama dengan 0. Artinya C-nya sama dengan negatif 3. Sehingga solusi persamaan kita dapat adalah Y kuadrat min 2Y min X pangkat 3 min 2X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Gitu. Nah, berikutnya kalau kita lihat solusi ini itu ya, solusi yang ini itu mohon maaf. Nah, solusi yang ini itu akan cukup sulit kalau misalnya kita mau cari turunannya kemudian substitusikan ke sini. Gitu. Nah, supaya lebih gampang maka kita harus cari solusi yang memudahkan. Biasanya kan kalau misalnya dy dx berarti yang lebih gampang itu dalam bentuk y sama dengan berapa gitu ya. Nah, ini karena di sini ada y kuadrat sama min 2y gitu ya. Jadi nggak bisa kita langsung pisahkan yang lainnya ke ruas sebelah kanan, nggak bisa. Oke, saya tulis ulang dulu dari sini, berarti kita akan lanjutnya ke sini. Saya tulis ulang dulu ya. Nah, y kuadrat min 2y. Nah, supaya lebih gampang di sini sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 2x gitu. Nah, agar memudahkan kita pakai metode kuadrat sempurna. Gimana caranya metode kuadrat sempurna? Karena di sini kan udah y kuadrat dikurangi 2y. Nah, si koefisien dari y-nya kan negatif 2. Negatif 2 dikalikan setengah gitu kan ya. Caranya metode kuadrat terkecil tuh. Dikalikan setengah itu negatif 1. Kemudian kita kuadratkan. Negatif 1 kuadrat menjadi plus 1. Gitu ya. Nah, di sini kan plus 1. Sedangkan di sini kita punya tadi konstantanya adalah negatif 3. Gitu ya. Berarti 1 supaya jadi negatif 3 dikurangi berapa? Dikurangi 4 ya. Dikurangi 4. Tapi saya tulisnya nggak di ruas sebelah kiri, melainkan di ruas sebelah kanan. Maka di sini menjadi plus 4. Gitu ya. Oke. Atau kalau misalnya pusing, ini aja nih, ini kenapa di sini 1, di sini 4? Lihat aja, kalau kedua ruas kita kurangi dengan 4, ini kan jadi habis. Yang ini kan 1 dikurangi 4, maka hasilnya negatif 3 ya, oke. Nah, tujuannya apa sih kita tadi mengalihkan ini dengan setengah, kemudian mengkuadratkan, karena ini adalah bentuk sempurna kuadratnya dari y min 1 kuadrat. Percaya ya? Oke, cek sendiri. Kemudian di sini x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat plus 2x ditambah 4. Oke, karena kita mau menghilangkan kuadratnya, maka di sini y min 1 sama dengan, ingat kalau misalnya kuadrat dihilangkan akan muncul akar ya, akar. Tapi jangan lupa di sini muncul plus minus. Kenapa? Ingat lagi kalkulusnya. X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat plus 2x ditambah 4. Gitu. Kemudian min satunya kita hilangkan, berarti kedua ruas ditambahkan 1 sehingga kita punya solusi persamaannya adalah y sama dengan 1 plus minus akar dari x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat tambah 2x ditambah 4. Ini dia solusi yang kita temukan. Nah, berikutnya kita mau ngecek ini tuh bener nggak sih solusi. Nah, dari pertemuan sebelumnya, kalau kita mau ngecek dia solusi atau bukan, maka kita harus substitusikan ini ke persamaan yang awal, gitu ya. Oke, silahkan Anda coba untuk substitusikan persamaan ini ke persamaan yang awal, menghasilkan kalimat matematika yang benar atau salah ya. Tentunya kita harapkan kalimat matematikanya benar ya, dan memang benar. Oke.
Oke, jadi sekian dulu penjelasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.